Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang sedang menyimak, saya di sini bukan untuk basa-basi, saya di sini untuk bicara jujur dan langsung tentang sesuatu yang sangat penting bagi para pensiunan, tentang rapel kenaikan gaji yang sudah lama ditunggu-tunggu, tentang hak yang membuat banyak orang bertanya-tanya, kapan cair, apa benar ada, atau hanya janji kosong. Hari ini saya akan luruskan semuanya tanpa berbelit-belit. Mari kita mulai. Bapak dan Ibu, saya sampaikan dengan tegas, dana rapel kenaikan gaji pensiunan sudah dicairkan. Bukan rencana, bukan sedang dibahas, sudah. Keputusan ini dilaksanakan melalui Kementerian Keuangan dan disalurkan melalui PT Taspen. Tapi kenapa ada yang sudah dapat sementara yang lain belum? Jawabannya sederhana, pencairan dilakukan bertahap, bukan karena negara menunda, bukan karena dana tidak ada, tapi karena ada proses verifikasi data yang harus dilalui, sistem diperbarui, administrasi dicocokkan satu persatu, tujuannya agar dana benar-benar sampai ke orang yang berhak, tanpa salah transfer, tanpa penyalahgunaan. Ini bukan bantuan sosial, ini hak atas selisih gaji yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Siapa saja yang berhak menerima pensiunan ASN yang masih hidup dan menerima gaji bulanan, pensiunan TNI dan Polri Janda, dan duda pensiunan yang sah secara hukum anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi. Semua tercatat di sistem PT Taspen yang terintegrasi secara nasional. Yang penting, Anda tidak perlu mengajukan ulang, tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu datang ke kantor Taspen. Selama data valid dan status kepesertaan aktif, dana akan ditransfer langsung ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun. Masuk otomatis, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan tambahan, tanpa perantara. Pertanyaan besar, kenapa nominal setiap orang tidak sama? Ini bukan ketidakadilan, semua dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir sesuai golongan dan pangkat. Lamanya periode keterlambatan sejak kebijakan diberlakukan, tunjangan keluarga dan tunjangan lain, semakin tinggi pangkat, semakin besar selisihnya. Semakin lama tertunda, semakin besar akumulasi rapel. Jangan membandingkan dengan tetangga atau saudara. Setiap orang punya riwayat yang berbeda. Kalau ingin melihat rincian, bisa dicek melalui aplikasi Taspen Mobile atau Bank Mitra. Yang penting, ini bukan pilih kasih. Ini perhitungan objektif berdasarkan data. Sekarang hal yang sangat penting, autentikasi. Ini bukan formalitas kosong. Autentikasi dilakukan untuk memastikan penerima masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Prosesnya bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung di Bank Mitra Taspen. Jika autentikasi tidak dilakukan, sistem akan menahan sementara pencairan dana. Perhatikan, menahan sementara, bukan menghapus hak. Dana tidak hangus. Begitu autentikasi selesai, pencairan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga sangat penting. Anak, cucu, atau pendamping harus membantu. Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini perlindungan hak finansial orang tua, bapak dan ibu. Setiap kali ada pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Ingat baik-baik, Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu, atau data rahasia melalui telepon atau pesan. Semua pencairan dilakukan otomatis. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada jasa perantara. Jangan klik tautan mencurigakan, jangan balas pesan dari nomor tidak dikenal, jangan berikan data apapun. Kalau ada yang meminta, itu pasti penipuan. Sekarang yang paling penting, setelah dana masuk, apa yang harus dilakukan? Banyak yang setelah menerima dana rapel justru mengalami kesulitan beberapa bulan kemudian. Kenapa? Karena uang habis untuk hal-hal yang tidak prioritas. Prioritas pertama, kesehatan. Jangan menunda pemeriksaan rutin, jangan menunda membeli obat. Di usia pensiun, kesehatan adalah kebutuhan utama. Penyakit tidak menunggu kondisi keuangan membaik. Prioritas kedua, kebutuhan pokok listrik, air, gas, bahan makanan. Pastikan semua aman. Jangan sampai dana rapel habis, tapi bulan berikutnya harus berhutang untuk kebutuhan dasar. Prioritas ketiga, tabungan darurat minimal untuk 3 bulan kebutuhan hidup. Untuk atap bocor, kendaraan rusak, kebutuhan medis mendadak. Dengan tabungan darurat, Anda tidak perlu panik, tidak perlu meminjam. Kalau masih ada sisa, barulah bisa untuk perbaikan rumah atau usaha kecil. Tapi hati-hati dengan janji manis investasi cepat untung. Banyak yang berakhir dengan penyesalan.